Bayangkan kalau Emil Audero tiba-tiba kembali ke Juventus. Bukan sekadar rumor biasa. Kali ini nama kiper timnas Indonesia tersebut mulai dikaitkan dengan raksasa Italia itu untuk musim 2026-2027. Lantas, apakah Emil benar-benar akan CLBK dengan Juventus? Kenapa Bianconeri sampai tertarik memulangkan pemain yang dulu cuma punya satu penampilan resmi bersama mereka? Dan apakah reuni di Turin ini benar-benar bisa terjadi? Di video sebelumnya, Mimin sudah membahas perjalanan Emil Audero bersama timnas Indonesia. Nah, sekarang ceritanya justru semakin menarik karena masa lalu. Emil di Juventus kembali muncul ke permukaan. Kabarnya, Juventus sedang melakukan perombakan besar di sektor penjaga gawang. Setelah kedatangan Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur dengan status pinjaman, Bianconeri masih membutuhkan kiper untuk melengkapi komposisi mereka. Nama Emil Audero pun masuk dalam pertimbangan. Kenapa Emil? Karena Juventus membutuhkan sosok yang sudah berpengalaman, memahami sepak bola Italia, dan tentunya tidak asing dengan atmosfer klub sebesar Juventus. Tapi sebelum kita bahas peluang Emil kembali ke Turin, kita mundur sedikit. Sebenarnya, Emil Audero bukan nama asing bagi Juventus. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 1967. Itu justru pernah menjadi bagian dari Akademi Bianconeri. Jadi kalau benar kembali, ini bukan transfer biasa. Ini benar-benar seperti CLBK. Emil tumbuh di Italia karena memiliki ibu asal negara tersebut. Sejak usia muda, ia kemudian masuk ke Akademi Juventus dan perlahan naik menuju tim utama. Namun masalahnya cuma satu. Di depan Emil sudah berdiri tembok bernama Gianluigi Buffon. Ya, siapa coba yang bisa menggeser Buffon saat itu? Kiper legendaris Italia tersebut masih menjadi pilihan utama Juventus. Alhasil, Emil harus bersabar cukup lama untuk mendapatkan kesempatan. Dan akhirnya, kesempatan itu datang pada musim 2016-2017. Juventus menghadapi Bologna pada pertandingan terakhir Serie A musim tersebut. Saat itulah Massimiliano Allegri memberikan kesempatan kepada Emil Audero untuk turun sebagai starter. Emil bermain penuh selama 90 menit dan Juventus menang 2-1. Tapi setelah itu, karier Emil justru berlanjut jauh dari Turin. Ia kemudian menjalani perjalanan ke berbagai klub Italia. Mulai dari Venezia, Sampdoria, Inter Milan, hingga Como. Bahkan ia sempat menjalani masa peminjaman ke Cremonese. Perjalanan panjang tersebut membuat Emil mendapatkan pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding ketika masih menjadi pemain muda Juventus. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, nama Emil Audero kembali muncul di sekitar Allianz Stadium. Menariknya, Emil sebenarnya hampir saja kembali ke Juventus pada musim panas 2025. Saat itu, situasinya cukup memungkinkan. Juventus sedang mencari kiper baru untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Mattia Perin. Sementara, Emil berada dalam situasi yang cukup menarik setelah masa peminjamannya berakhir. Peluang reuni pun mulai terbuka. Tapi ternyata, Perin tidak pergi karena sang kiper tetap bertahan di Juventus. Peluang Emil untuk kembali ke Turin akhirnya ikut menghilang. Emil sendiri bahkan pernah mengungkapkan bahwa kemungkinan tersebut memang sempat ada. Menurutnya, semuanya bergantung pada keputusan Perin. Kalau Perin pergi, Emil bisa saja menjadi salah satu kandidat penggantinya. Tapi Perin bertahan, dan pintu Juventus kembali tertutup. Nah, sekarang ceritanya berbeda. Juventus kembali melakukan perubahan di posisi kiper. Kalau laporan mengenai kedatangan Vicario dan rencana kepergian beberapa penjaga gawang, Bianconeri benar-benar terrealisasi. Juventus membutuhkan pelapis baru. Dan disinilah nama Emil Audero kembali muncul. Kalau kamu suka cerita transfer pemain Indonesia seperti ini, tekan like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena siapa tahu, transfer berikutnya justru membawa pemain timnas Indonesia ke salah satu klub terbesar di Italia. Kembali ke Emil. Dari sudut pandang Juventus, Emil sebenarnya punya beberapa keunggulan. Pertama, dia bukan pemain yang harus beradaptasi dengan sepak bola Italia dari nol.
Emil sudah lama bermain di Serie A dan memahami karakter permainan di sana. Kedua, dia tahu bagaimana rasanya berada di lingkungan Juventus. Dia pernah menjadi bagian dari akademi Bianconeri dan bahkan mendapatkan kesempatan bermain bersama tim utama. Ketiga, usianya sekarang sudah 29 tahun. Artinya, Emil bukan lagi kiper muda yang masih mencari pengalaman. Dia sudah melewati berbagai situasi, bermain di beberapa klub. Dan tentu jauh lebih matang dibanding ketika pertama kali meninggalkan Turin. Belum lagi sekarang Emil juga memiliki pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi bagian dari skuad Garuda pada 5 Juni 2025. Emil sudah mendapatkan sejumlah caps bersama Timnas Indonesia. Jadi, kalau Juventus benar-benar mendatangkannya, mereka tidak cuma mendapatkan kiper yang pernah menjadi bagian dari akademi klub. Mereka mendapatkan penjaga gawang yang sudah punya pengalaman panjang di sepak bola Italia. Tapi ada satu hal yang membuat transfer ini cukup masuk akal. Juventus kabarnya tidak membutuhkan kiper utama. Mereka sudah punya Vicario. Artinya, Emil bisa saja diproyeksikan sebagai pelapis. Dan posisi tersebut mungkin justru cocok untuk Emil. Daripada harus berebut posisi utama sejak awal, Emil bisa menjadi pilihan berpengalaman yang siap dimainkan ketika dibutuhkan. Apalagi Juventus akan menghadapi jadwal panjang pada musim 2026-2027. Kompetisi domestik saja sudah sangat padat. Belum lagi kalau mereka bermain di kompetisi Eropa. Dalam situasi seperti itu, memiliki kiper cadangan yang berpengalaman jelas sangat penting. Tapi tunggu dulu, Juventus bukan satu-satunya opsi. Ada nama lain yang juga disebut-sebut bisa menjadi solusi. Namanya Vanja Milinkovic-Savic. Kiper asal Serbia tersebut saat ini dikaitkan dengan kemungkinan perpindahan karena situasinya di Napoli. Di Napoli, Alex Meret menjadi pilihan utama. Jika Vanja merasa kesempatan bermainnya semakin terbatas, kemungkinan pindah bisa saja terbuka. Dan Juventus disebut-sebut dapat mempertimbangkan opsi tersebut. Apalagi jika Napoli bersedia membuka pintu negosiasi. Jadi Juventus sekarang punya beberapa pilihan. Mereka bisa mengejar kiper berpengalaman seperti Vanja. Atau mereka bisa memilih jalan yang jauh lebih familiar. Memulangkan Emil Audero. Kalau benar terjadi, ceritanya memang cukup menarik. Lebih dari 10 tahun setelah masuk ke Akademi Juventus, Emil bisa kembali ke klub yang dulu membesarkan namanya. Dulu ia datang sebagai pemain muda yang harus belajar di belakang Buffon. Sekarang ia berpotensi kembali sebagai kiper berusia 29 tahun dengan pengalaman Serie A dan pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia. Tapi tentu saja, rumor tetaplah rumor. Belum ada kepastian bahwa Juventus benar-benar akan merekrut Emil. Semuanya masih bergantung pada kebutuhan skuad, keputusan para kiper yang ada sekarang, serta negosiasi di bursa transfer. Namun satu hal yang jelas, nama Emil Audero kembali berada di radar Juventus. Dan kalau transfer ini benar-benar terjadi, kisahnya bakal terasa seperti sebuah lingkaran yang akhirnya kembali ke titik awal. Dulu Emil meninggalkan Juventus karena sulit mendapatkan kesempatan bermain di bawah bayang-bayang Buffon. Sekarang setelah melewati perjalanan panjang di sepak bola Italia, ia berpeluang kembali ke Turin, bukan sebagai bocah akademi. Bukan sebagai kiper muda yang hanya menunggu kesempatan, tapi sebagai penjaga gawang berpengalaman yang mungkin dibutuhkan Juventus untuk mengarungi musim baru. Dan tentu saja, bagi penggemar Timnas Indonesia, ada satu pertanyaan besar. Bagaimana kalau Emil benar-benar kembali ke Juventus? Bayangkan seorang pemain kelahiran Panam yang pernah belajar di Akademi Bianconeri, kemudian berkelana ke berbagai klub Italia, menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Lalu akhirnya pulang lagi ke Turin. Kalau skenario itu benar-benar terjadi, perjalanan Emil Audero jelas bukan sekadar transfer. Ini adalah kisah pulang ke rumah. Sekarang tinggal menunggu satu hal. Apakah Juventus benar-benar akan membuka pintu untuk Emil Audero? Atau justru Vanja Milinkovic-Savic yang akhirnya dipilih? Kita tunggu saja bagaimana drama bursa transfer. Musim panas 2026 ini berakhir.